Bagaimana menyulap $50 jadi ribuan dolar? Kan lihat aja tuh, udah ada yang sampai 87 juta. Iya. Kan? Itu Cash out-nya sampai 87 juta. Halo Real Traders, kembali lagi di YouTube Traders Family bersama saya Irwan dan saya dengan Pak Tito. Halo. Pak, ini seminggu terakhir saya seneng banget lah moodnya. Kenapa? Karena banyak teman-teman kita tuh yang udah coba backtest, mereka langsung profit, Pak. Langsung profit? Langsung profit, banyak nge-tag ke kita gitu. Berarti udah mulai printing the money? Udah start printing the money. Misalnya nih, dia itu udah berhasil nahan floating profit 270 pips. Ya, Ini achievement nih, Pak. Bener, dari tadinya ABC jadi berani nahan. Karena balik lagi udah ada acuan datanya. Ya. Gitu. Terus yang ini nih, wah ini ngikutin apa yang kita bilang. Tradingnya jalan, aplikasinya jalan, bareng-bareng. Tuh dia ngomong tuh, punya acuan data jadi lebih nyaman. Ya. Nah ini yang menarik nih, Pak. Ini dia ngikutin plek apa yang kita ajarin. Karena ini saya lihat nih gaya kita banget. Aplikasi, ya kan? Trading real account-nya sambungin ke MQL5. Iya. Gitu. Aduh, ini berat saya ngomongin tapi terus terang nih bahaya nih. Nah itu dia, makanya saya bawa ini ke Bapak supaya jadi pembahasan ke teman-teman. Biar ada edukasinya. Iya. Aduh, gimana ngomongnya ya? Ya, ngomong aja Pak. Kita yang realistis aja lah. Kalau ngedukasi kan harus realistis. Oke. Gitu. Ini buat temen-temen yang pada pakai account kecil, ya kan yang tadi pada lotnya terlalu kecil-kecil, sorry banget. Ini kita bukan bermaksud mau nyombong, bukan bermaksud mau mandang sebelah mata, bukan juga bermaksud menyepelekan. Tapi terus terang, bagi siapapun juga yang trading pakai dana terlalu kecil, serius, trading pakai dana terlalu kecil, pasti akan ludes. Pasti akan tiba saatnya itu pasti akunnya habis. Kenapa? Sekarang kita ngomong PR pertama sudah selesai, yaitu backtest. Dengan kita backtest, kita bisa lebih percaya diri karena kita punya acuan data. Ya kan, otomatis juga kita bisa menjalankan tradingan kita tuh ada arahnya, ya kan? Tapi saat kita trading, ini urusannya mental, ini PR yang kedua. Ini PR yang lebih berat sebenarnya. Ini lebih berat, kan karena namanya mental itu nggak ada acuan datanya. Harus ditempa kalau mental cuma bisa ditempa, ya kan? Dan kalau nempa mental pakai dana yang terlalu kecil, gimana ya? Pasti jauh lebih cepat goyang mental kita. Ya kan sekarang contoh tadi itu kalau nggak salah tadi modal $29 ya? Iya, sekarang 20-an. Profit $27, hampir 100%. Lagi profit aja kita di-tag. Coba kalau itu loss, berarti kan loss-nya juga bisa 100%. Ya. Lagian tuh kalau yang tadi yang profit $270, kalau dia berhasil profit $27. Iya $27. Kalau dia berhasil profit, dia kan soal apa ya? Mengulang bulan depannya. Iya, justru itu kenapa saya bilang. Dalam artian, kalau modal kita terlalu kecil, risiko apa yang mau kita atur? Ngatur risikonya aja nggak bisa. Mau 10% per trade-nya nggak bisa itu. Iya kan, coba dibikin 10% per trade. Nggak bisa. Nggak mungkin bisa. Karena lotnya paling kecil segitu. Iya kan? Gitu. Jadi ya nggak mungkin bisa, namanya risk management, money management otomatis jadi nggak kepake. Ya kan? Sehingga kalau misalkan tiba-tiba ketemunya transaksi yang lagi loss atau tiba-tiba ketemu momen yang consecutive loss, loss berturut-turut, itu habis duluan. Dan kalau udah habis duluan kayak gitu ngerasa backtestnya sia-sia. Backtestnya yang disalahin. Iya. Atau backtestnya beda nih, hasilnya beda sama backtest gitu kan. Akhirnya revenge. Gitu. Yang kedua sekarang, taruhlah, oke lah saya nggak pakai modal yang terlalu kecil deh. Saya agak besarin dikit, saya pakai dana 10 juta. Ya 10 atau 20 juta lah ya. Ya 10-20 juta lah, karena kalau kayak gitu kan pakai 0,01 lot ngerasa masih aman. Bener kan? Itu pun tetap akan mentalnya kena dan akan tetap rusak. Kenapa? Hasilnya sekarang kita lihat. Oke, dari 10 juta atau dari 20 juta, hasilnya 10% misalkan. Gede dong 10%. Gede. Ya kan? Coba nominalnya berapa? Ya 1 juta, 2 juta. 1 juta, 2 juta mentok. Cukup nggak untuk kebutuhan 1 bulan? Nggak cukup kan? Nggak cukup. Sehingga kalau yang mau berpikiran, oke saya pakai 10 juta, saya pakai 20 juta, akan tiba saatnya kalian profit, ngerasa sudah bisa konsisten, kalian akan jadi overconfident. Saat kalian overconfident, apa yang terjadi? Gedein lot. Lotnya dibesarin. Begitu lotnya dibesarin, nah buyar semuanya kan? Selesai semuanya. Dan begitu terjadi loss, oke lah mungkin di kepala mengatakan, oke, saya kalau loss 5 juta, saya masih bisa terima kok. Toh itu cuma 5 juta, itu kan angka hayalan. Coba beneran kejadian. Stres tuh Pak. Stres lah. Karena dari 10 juta, hilang 5 juta. Waduh, ini stres. Iya mau recovery-nya aja tuh ngos-ngosan tuh. Jadinya revenge. Iya, betul. Sama. Iya kan? Jadi, ya sorry tuh saya sekali lagi, sorry banget. Bukan bermaksud untuk, balik lagi ya, bukan bermaksud untuk mau menyepelekan, atau nyombong, atau
apalah ya, maksudnya bukan di situ gitu loh. Saya bukan tipe orang yang akan mengatakan bagaimana menyulap $50 jadi ribuan dolar, itu bullshit semuanya. Kang sulap itu Pak. Itu Kang sulap. Siapapun yang pakai account terlalu kecil pasti habis. Ya kan? Dan kalau hasil yang profit yang dihasilkan nggak mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya, juga pasti akan habis. Ya. Gitu loh. Dan lagian menurut saya nih Pak, yang mereka lakuin sekarang itu terlalu cepat nggak sih Pak untuk dinilai? Terlalu cepat. Jadi ya seneng boleh, kita excited. Oh dari kita udah ketemu data backtest, kita punya acuan. Sekarang kita lebih confident, sekarang kita lebih nyaman, sekarang kita lebih terarah. Boleh, ya kan? Tapi untuk menganggap bahwa kita sudah berhasil, kita sudah lagi happy-happynya lah ini sebenarnya kan? Euforia itu jangan sampai bahaya, gitu. Atau mungkin maksudnya teman-teman ini mereka forward test Pak, seperti yang Bapak bilang di sesi 4, ya kan? Ya, data backtestnya udah ada, start printing the money, ya kan? Mulai cetak duit. Iya benar. Tapi mulai cetak duit, tapi jangan deh kalau pakai kayak gitu jangan. Pakai dana cuma segitu mendingan jangan. Ya kan kalau mau forward test tadi ada contohnya. Ada contoh yang bagus kok 2. Tadi saya sempat lihat yang ini kan. Nah, ini kan sambil trading di real account sambil jalanin di aplikasi Traders Family. Dan semuanya persis nih di aplikasi Traders Family TP, di sini juga TP. Ya kan? Ini lebih sakti lagi nih. Kalau ini memang karena udah ketemu duluan waktu di acara di Bali, jadi udah belajar backtestnya duluan, lalu akhirnya sudah nyolong start lah ya. Nyolong start. Ya kan di sini kan dikatakan 1 bulan kan. Ini malah double layer di aplikasi Traders Family jalanin, di MQL 5 dijalanin. Ya kan dari MQL 5 kita akhirnya bisa dapat risk profile kita. Ya betul. Iya kan? Dan itu kelihatan ya drawdown-nya cuma 1,2%, low risk banget. Itu. Dari situ kita bisa lihat kan low risk high return. Ingat gak saya pernah ngomong gitu? Kalau ini drawdown 1,2% dan profitnya ini diulang-ulang, apa bukan high return? High return. Gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya teman kita ini Pak, kalau dia ngikutin begini terus, saya rasa dia akan lebih berhasil daripada yang lain. Pasti, karena ini yang paling on track. Ya kan, yang paling on track dalam artian ya balik lagi sekarang kalau kita ngomong mau forward test, kan kita mau forward test tujuannya kan membuktikan apakah data backtest kita nanti hasilnya sesuai saat kita trading beneran. Ya kan? Forward test, kita bicara forward test kan tujuannya mau apa? Mau menghasilkan income atau mau menghasilkan performa data? Membuktikan ya. Membuktikan performa datanya. Oke, mau yang mana duluan dibahas? Hasilkan income dong. Income. Sekarang kalau kita ngomong income, kita adu besar. Ya kan? Trading yang real kayak tadi itu, ya kan yang 0,01 lot, 0,02 lot, 0,05 lot, sama forward test nyari income dari aplikasi Traders Family. Mana lebih besar? Jelas dong Pak, aplikasi Traders Family. Ya nih Pak. Kan? Kenapa saya bilang ini pasti lebih gede? Karena lihat aja tuh, udah ada yang sampai 87 juta. Kan? Itu cash out-nya sampai 87 juta. Sekarang kita nggak usah ngomong 87 juta deh. Kita balik ke contoh tadi. Yang 10 juta atau 20 juta. Ya kan, profit 10% setiap bulan. Benar dong. Katakanlah 20 juta deh, 10% per bulan. 20 juta, 10% setiap bulan. Berarti 2 juta dong sekali satu bulan. Setelah 6 bulan kemudian berapa? Yang 12 juta. 12 juta. Setelah 1 tahun kemudian berapa? 24 juta. Kalah sampai di sini. Iya sih. Jauh. Jadi kalau mau ngomong hasil, ya kan, mana yang lebih worth it? Ya kita bicara worth it aja ya. Kita bicara hasil worth it. Sama-sama hasil. Hasil sama-sama hasil, resiko nggak ada. Iya. Kan? Mana lebih worth it ya kan? Hasil lebih besar, lebih worth it. Ya betul. Sekarang itu dari sisi hasil. Yang kedua sekarang dari sisi data. Ya kan? Mana yang datanya, performanya benar-benar akan lebih mirip dengan data backtest kita? Pasti aplikasi. Kenapa? Karena nggak bisa diintervensi. Nah itu. Ya kan, sementara kalau yang real trading tadi, yang trading langsung real account, saya yakin lah. Ya kan, gimana ya namanya kita trading ngeliatin angka, pasti tiba saatnya nih, aduh kayaknya boleh geser dikit stop lossnya. Aduh kayaknya nih takut balik lagi nih, di close duluan. Apalagi kayak masih baru-baru ya, dari biasanya loss terus mulai profit, jadinya takut gitu ngeliat profit gede. Akhirnya kan hasil tradingannya nggak sesuai sama data backtestnya, akhirnya bingung sendiri. Kok backtestnya nggak bener nih? Nah, sementara kalau di aplikasi Traders Family, intervensi silakan kalau bisa. Sampai mohon-mohon juga nggak bakal dikasih. jadi kalau misalkan jalanin kayak teman-teman kita tadi dua ini, di real trading jalan, di aplikasi jalan, akhirnya mereka enak. Nanti setelah 2 bulan, 3 bulan kemudian, mereka punya data pembanding nih. Di real account yang kemungkinan besar akan mereka intervensi karena adanya faktor emosi, sama di aplikasi Traders Family yang nggak bisa diapa-apain. Setelah 2-3 bulan kemudian, mana yang performa lebih tinggi? Gitu. Jadi
akhirnya setelah fase pertama backtest, kita sudah melek secara data. Ya kan? Backtest. Backtest. Setelah itu kita forward test, barulah kita melek lagi secara data karena forward Ya, test. udah ngelakuin nih apa yang ada di backtest. Iya, itu baru mentalnya kita nggak ngomong sampai mateng banget sih, tapi jauh lebih mateng. Karena kalau mental udah mateng, nyari duit urusan gedein modal. Iya betul. Gedein modal, profit gede, gedein lot. Gedein lot, Iya, dan modalnya bisa didapat dari aplikasi. Iya. Kurang enak apa? Iya loh. Ya ini teman-teman, udah kurang enak apa tuh kata Pak Tito, ya kan? Kalian udah tinggal ngikutin omongannya. Omongan apa lagi yang belum terbukti, ya kan? Semua udah kebukti. Jadi kalian udah tinggal ngikutin dan nikmatin hasilnya. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.